Shalom untuk kita semua. Sebelum saudara-saudara melakukan aktivitas dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan akan anugerah Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami masing-masing. Sebentar Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 12. 1 Tawarik 29 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuasaan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujian Daud kepada Allah sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Daud memuji Allah karena segala kemuliaan, segala kekayaannya berasal daripadanya. Untuk itu, segala harta dan kekayaan serta kemuliaan kita, baik yang duniawi maupun yang rohani, adalah anugerah daripada Tuhan yang Maha Murah. Hanya Dialah yang berkuasa atas segala yang ada di jagat raya. Kekayaan dan kejayaan berada dalam tangan Tuhan. Dan oleh karena kuasa tangannya yang ajaib, maka segala sesuatu yang hidup dapat bertumbuh, dapat berkembang, menjadi besar, kokoh, dan kuat. Acap kali harta kekayaan juga membuat kita kurang berserah kepada Tuhan. Harta kekayaan begitu memikat hati kita yang teramat penting, dan akhirnya menjadi tuan yang baru, bahkan melebihi Tuhan yang adalah pemberi berkat. Kemampuan seseorang dalam mengelola harta yang dipercaya Tuhan merupakan kekuatan untuk memperoleh harta itu sendiri. Jadi saat kita mengelola uang atau harta dengan baik, berkat Tuhan akan semakin dilimpahkan. Jadi saat kita mampu mengelola uang atau harta dengan baik, berkat Tuhan akan semakin dilimpahkan. Sebab besarnya berkat Tuhan itu seiring dengan seberapa besar tanggung jawab kita terhadap harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan sungguh tak senang pada kecongkakan. Betapapun megahnya kita, besar dan populernya kita, bila kesombongan mulai merajai hati kita, Tuhan akan mempermalukan, dan Dia mampu mengambil dari kita semua
dengan kejadian yang menimpa diri kita. Di zaman ini, roh kesombongan kian melanda manusia. Tidak banyak yang menyadarinya dan tetap merasa wajar-wajar saja. Padahal ketika karir, studi, bisnis atau pelayanan mulai sukses, ingat, banyak orang dada kita mulai membusung. Dan saat berjalan pun kepala tegak mendongak ke atas. Dalam bersosialisasi pun kita mulai pilih-pilih teman. Kita tidak mau bergaul dengan sembarangan orang, melainkan dengan hanya teman-teman yang selevel dengan kita. Padahal semula kita rendah hati, pandai bergaul, ramah, sopan, serta murah hati terhadap semua orang. Namun setelah memiliki segala-galanya, kita menjadi seperti alien, orang aneh, orang yang sombong, atau orang yang congkak, atau semacamnya. Kesombongan mulai merajai hati kita, dan kita pun lupa kepada Sang Pemberi berkat. Kita menganggap apa yang kita raih adalah buah jerih payah kita. Ketika kemuliaan Tuhan terbit atas kita, maka salah satu manifestasi adalah berkat keuangan akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Di tahun kemuliaan ini, Tuhan akan membawa kita ke dalam level kemuliaan dan kekayaan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita tidak lagi mengejar berkat, tapi berkatlah yang mengejar kita. Molo na porsea ikon adongdo pemahaman di ibana dak kita be mengalui hepengi alai hepengi nama mengalui kita. Tuhan akan membuat kita terheran-heran oleh caranya yang ajaib. Jadi jika saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, masalah keterbatasan, masalah kekurangan, bahkan kemiskinan, mari rendahkan hati untuk mendengarkan firman-Nya, karena Tuhan itulah sumber berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di hari yang indah ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber daripada berkat, baik itu yang ada pada kami, kekayaan, harta, uang, ataupun apa namanya. Biarlah itu menjadi kebaikan untuk semua orang. Biarlah itu menjadi kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Biarkan kami Tuhan melakukan yang baik, dan biarkan kami Tuhan menerima berkat-Mu. Untuk itu berkatilah seluruh jemaat-Mu ini, berkati seluruh pekerjaan mereka, berkati seluruh keluarga mereka, berkati seluruh lingkungan mereka, supaya mereka bersuka cita karena kekayaan, harta, kemuliaan yang mereka miliki hanya dari Tuhan saja. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.